Yuk kita sama-sama dengar sabda firman Tuhan Yesus, surat cinta Tuhan Yesus buat kita anak-anaknya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan terambil dari 5 ayat dari kitab Mazmur, pasal 103, mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Puji syukur. Kitab Mazmur pasal 103, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Puji Tuhan. Sudah ya? Baik, Pastor bacakan. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ada tertulis firman Tuhan Yesus dari Daud, ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwamu. Ucapkan bersama-sama saya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya apa? Jiwa kita ajak, kita bawa, kita bikin memuji Tuhan. Meski dalam keadaan tidak baik, kita berkata, maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, gitu. Ya. Sekalipun dalam kondisimu sekarang ini merasa sangat butuh penguatan, ucapkan pujian. Jiwaku pun memujimu. Engkau akan kuat instan. Gak percaya? Coba deh sekarang. Maka jiwaku pun memujimu, ajaib Tuhan, dan seterusnya. Maka ada hormon, ada imun yang tiba-tiba itu memberikan kita semangat yang baru. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lagi capek-capek gini, mau drop, lalu lemas, ya tambah jadi. Tapi coba saudara katakan bersama, maka jiwaku pun memujimu. Ya, ada pujiannya kan? Maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bisa? Ayo sama-sama. Maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan. Sedang sedih tetap ajaib Tuhan. Itulah maksudnya. Sekalipun sedang sedih, tetapi jiwa kita tidak boleh sedih, tidak boleh padam untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lah, diulang lagi. Baik perikopnya, ayat 1 dimulai, ayat 2 dibuka juga dengan kata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayo, nah kebetulan selama ini Bapak Ibu mungkin kurang pujian kepada Tuhan. Tapi malah selama ini banyak-banyak menggerutu. Terlalu banyak barangkali kita ngomel sehingga hidup kita menjadi negatif. Masih dialek Makassar, Kak. Karena saya live ini dari Makassar. Hore! Makanya tolong ya, yang nonton ini, yang punya akses Rumah Sakit Stella Maris, jika Tuhan izinkan, Pastor mau ke sana berkunjung, ya. Saya pernah ke sana beberapa tahun lalu, waktu pas jogging, itu ternyata di samping Rumah Sakit Stella Maris ada sekolah suster kah atau sekolah perawat begitu, yang tahu ya di Makassar. Mereka sangat welcome dengan Pastor Andy itu beberapa tahun lalu, dan dengan Pastor di Makassar ini ya beberapa hari masih ada yang Pastor juga bersama keluarga, dan juga ada yang Pastor kerjakan, ada yang Pastor masih urus ya. Jadi banyak sekali permintaan supaya Pastor bisa berkunjung ke rumah sakit di Makassar, mumpun lagi di rumah sakit. Maka saya merespon ini ya, lewat pergumulan saya sampaikan, Rumah Sakit Stella Maris, jika Tuhan izinkan dan ada yang punya akses bisa menemani atau hubungi Pastor Randy untuk
konfirmasi seperti apa. Kalau bisa siang apa sore gitu ya. Ya Tuhan izinkan, jika tidak ya berarti Pastor tidak jadi ke sana. Tapi jika ternyata live ini direspon dengan petingginya atau pengurusnya Rumah Sakit Stella Maris atau apa yang punya kapasitas, monggo silakan direspon di chat WA Pastor Andi Simon. Makasih semuanya ya. Dor, makasih, kaget saya. Ya. Ayat 2 kembali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi ternyata penting banget kita yang sedang dalam kelemahan, yang sedang butuh kesembuhan, yang butuh penguatan, yang butuh diberkatin jiwanya, berkata, mulutmu ada kuasa, mulutmu dipakai itu untuk bicara yang positif, bicara yang membangunmu, bicara yang menguatkan, bukan yang melemahkan, bukan gosip, bukan kabar-kabar burung, bukan kabar-kabar yang negatif, bukan kabar-kabar yang membuat orang jatuh dan tersandung. Mulutmu diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Iya, ini kabar baik banget ya. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Sekalipun dosa kita kemarin banyak salah, banyak hilap, banyak lalai, banyak melanggar, banyak bikin jahat. Kita harus tahu bahwa bukan berarti Tuhan itu murahan, ampuni kita. Kita harus sadar dulu manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia tempatnya salah. Jadi kalau saudara pernah bikin aib, salah, bikin jahat, datang sama Tuhan Yesus. Akui di hadapan Tuhan. Akuilah segala kejahatan, kelalaian, kehilapan pelanggarannya, dosa-dosa yang kita buat. Akuilah kepada Tuhan. Tuhan itu baik, itu kasih, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha mengampuni, Tuhan Yesus namanya. Diampuni Joko, bukan cuma diampuni, dikuduskan dari segala kejahatan, dan diberikan kita hidup yang baru, kesempatan untuk apa namanya? Bertobat, ya. Dia Tuhan Yesus yang mau ampuni kesalahanmu. Apa saja, Pastor? Apa saja. Dikatakan sekalipun dosa, kesalahan, kejahatan, pelanggaranmu hitam pekat kayak kain ketumbar, ya, akan dibikin putih seperti salju dan bulu domba. Coba, kurang apa lagi? Kurang penegasan apa lagi? Tinggal Bapak Ibu saat ini, apapun situasi yang kau hadapi, datanglah, datang Jo semua orang berdosa kepada Tuhan Yesus. Dialah yang bisa ampuni torang punya dosa. Ini mau momen perayaan Natal di kota-kota, di gereja-gereja. Ya, saya ucapkan selamat merayakan Natal, selamat persiapan Natal. Kiranya semua yang disiapkan, diperlukan, tercukupkan. Sebagaimana Tuhan membuka berkat surga buat saya, Tuhan Yesus yang sama mengasihi setiap anak-anaknya, apalagi hamba-hamba yang melayani Tuhan Yesus dengan benar. Berkat sorga terbuka, tercurah untuk penyediaan perayaan Natal di mana saja Bapak Ibu rayakan. Tapi saya pesan, tolonglah tidak perlu dengan kemewahan, tapi cukup dengan kesederhanaan. Kalaupun ada budget lebih, bagikan kepada orang miskin, supaya lebih banyak orang yang berkekurangan, orang miskin yang perlu, yang betul-betul butuh, rasakan, mengenal, mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Bukan hanya melihat dari jauh kemeriahan pesta orang-orang percaya, tapi mereka juga bisa merasakan siapa itu Tuhan Yesus yang nyata, yang hadir, yang berkuasa, dan bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan. Bukan cuma itu, bagi saudara yang sakit, firman Tuhan ini datang khusus buat saudara. Ayat 3 bagian B. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi segala penyakit ada obatnya. Apa obatnya untuk segala penyakit? Firman Tuhan Yesus. Orang yang punya firman Tuhan Yesus, dia akan terus memuji Tuhan Yesus sekalipun dia sekarang mungkin kondisinya lagi lemah, lagi dihimpit oleh masalah.
maka jiwaku pun memujimu, maka jiwaku pun memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan Yesus. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan segala penyakitmu. Beberapa hari saya ada bertemu satu orang dengan satu kisah. Orang ini putus asa, istrinya hamil tua, butuh dana, tapi terancam untuk diberhentikan dari tempatnya bekerja. Dan ini yang saya kisahkan dari kota Makassar. Puji syukur, puji Tuhan, jikalau kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, semanfaatnya orang itu adalah bukan masalah kaya atau miskin, tapi dia bisa berguna bagi sesamanya. Dan orang ini sebut namanya Amril. Ya maaf kalau salah penyebutan. Lalu tidak sengaja kita dipertemukan. Saat bertemu, puji syukur. Tuhan memakaiku untuk menjadi berkat buat hidupnya. Dan puji syukur dalam pertemuan itu, akhirnya dia bercerita, terima kasih Pak, ya. Dia tidak mengenal saya lebih jauh, dia cuma tahu saya Pak gitu ya. Dia nggak tahu saya seorang pastor atau pendeta atau rohaniawan, nggak tahu. Pak, terima kasih. Kita sudah tolong saya. Dan hari ini, dia tidak jadi diberhentikan dari tempat kerjanya. Dia pulang membawa semangat yang baru buat keluarganya, khususnya istri terkasih. Dan dia menemukan kembali semangat yang baru. Saya merasa ini sebuah kehidupan yang sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Khususnya saya bisa menjadi berkat di kota Makassar, bukan hanya dalam jumlah banyak orang, ribuan orang, lautan manusia, tempat-tempat ibadah yang dipenuhi sampai ke jalan-jalan, tapi bisa menjadi berkat bagi pribadi-pribadi ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk jiwa-jiwa yang dipertemukan. Puji syukur, puji Tuhan, kalau saudara hari ini sedang sakit, firman Tuhan datang ini berkata, Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu. Tadi itu kisah sedikit, sakitnya dia, sakit tentang pekerjaan, sakit tentang ekonomi, ya. Tetapi ketika Tuhan mengutus, ini baru hambanya loh. Perhatikan, ini baru hambanya saja yang datang, orang-orang bisa terberkati. Gimana kalau Tuhanku yang datang? Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus kemuliaan bagi Bapa di surga. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. 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 Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ketika rame-rame, Tuhan yang sembuhkan penyakitku. Ketika rame-rame, Tuhan yang sembuhkan penyakitku. Ketika rame-rame, Tuhan yang sembuhkan penyakitku. Saya juga bertemu satu orang ibu, ya, saya sebut saja namanya Ibu Anggi, yang mana ternyata ibu ini ibu yang tampaknya kuat, tampaknya tegar, tampaknya gigih, tampaknya strong, tapi dibalik itu dia seorang ibu yang punya keluarga dan punya pergumulan. Anaknya ada pergumulan, ya, kelemahan tubuh, dan kemarin ketika berbincang-bincang, saya mendengar, hati saya terenyuh, dan kita bantu mendoakan. Kiranya lewat ucapan doa dari Pastor Andy, buat anak ibu terkasih ini boleh mengalami kesembuhan ilahi, boleh dibangkitkan dari kursi roda dan berjalan normal,
imunnya kembali pulih seperti sedia kala, karena Tuhan tidak merancangkan lahir untuk cacat, Tuhan tidak merancangkan untuk hari depan yang celaka, tapi Tuhan merancangkan untuk setiap mereka hidup di jalan yang terang, untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, dan masa depannya masa depan yang penuh dengan harapan. In Jesus' name, terjadilah bagi setiap Anda yang mendengarkan ini, engkau menjadi pribadi yang menggenapi firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena Tuhan berkata, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, termasuk lupus, termasuk kejang-kejang, termasuk autoimun. Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakitmu, dan saya menjadi saksinya bagaimana di dalam pelayanan sederhana ini sudah menjangkau jutaan jiwa, sekali lagi, jutaan jiwa yang terberkati oleh karena kasih sayang Tuhan. Sorga terbuka, firman-Nya yang dibaca menjadi kekuatan dan rema dan tergenapi dalam hidup kita. Glory, 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 glory to God. Thank you Lord Jesus. Amin. Yang keempat, Dia Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia Tuhan yang memahkotai engkau dan keluargamu dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Ayat 5, Dia Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan, 5 ayat dari kitab Mazmur pasal 103. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pastor akan meneguhkan firman Tuhan ini melalui kesaksian-kesaksian nyata, yang mana ketika kita doakan, mereka mengalami kesembuhan ilahi. Setelah kesaksian ini saya bacakan, Bapak Ibu sekalian yang punya kesaksian, silakan di komen. Bapak Ibu sekalian yang terberkati, silakan di-share. Bapak Ibu sekalian yang juga punya pergumulan yang sama, silakan mendapat penguatan. Kalau mereka ditolong Tuhan lewat doa-doa ini, yang sakit menerima kesembuhan ilahi, yang rumah tangga yang hancur, yang pecah, yang berantakan, dipulihkan secara ajaib, maka tidak mustahil saudara juga akan mengalami keajaiban dari Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan.